G2RT atau Global Gotong Royong Tetrapreneur lahir dari keprihatinan terhadap stagnasi pertumbuhan UMKM Indonesia yang cenderung kecil dan sulit berkembang. Pemerintah terlalu menitik beratkan pada permodalan, padahal kunci keberhasilan UMKM juga terletak pada ekosistem yang berbasis nilai dan budaya lokal. Gotong royong dianggap sebagai nilai khas Indonesia yang potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi kolektif. G2RT bertumpu pada 4 pilar Tetrapreneur. Chainpreneur atau Tetra 1 berfokus untuk memastikan rantai pasok dari hulu ke hilir tersedia. G2RT membentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat desa untuk penguatan ekonomi desa. Marketpreneur atau Tetra 2, yaitu menyiapkan pasar, akses, dan jaringannya. Membangun sistem closed loop ekonomi desa. Setiap pembeli produk G2RT berkontribusi kepada seluruh warga desa. Inilah yang disebut dengan non-competition market. Qualitypreneur atau Tetra 3 memiliki tujuan utama, yaitu SDM yang berkualitas dan sistem operasional yang efektif dan efisien. Untuk bisa mencapai tujuan ini, G2RT mendorong inovasi produk agar mampu bersaing di pasar kompetisi. Brandpreneur atau Tetra 4 berfokus pada penguatan nilai merek dan citra produk, memastikan kesiapan untuk masuk ke pasar global dengan elemen ikoniknya. Keempat pilar saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem UMKM yang utuh. G2RT menerapkan prinsip leaderless organization, di mana fungsi-fungsi promotion, production, dan finance berkolaborasi berjalan transparan dan efisien, menggantikan model manajemen top-down. G2RT mendorong inovasi berbasis budaya lokal seperti makanan khas, kerajinan, dan kearifan lokal. Inovasi tidak dipaksakan, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat agar tetap otentik namun kompetitif di pasar. Salah satu contoh konkret penerapan G2RT dalam ranah kelembagaan adalah G2RT Muhammadiyah yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai gotong royong, keberdayaan komunitas, dan tata kelola kolaboratif dapat diadaptasi untuk memperkuat organisasi berbasis keagamaan. Berawal dari silaturahmi beberapa pengurus Muhammadiyah dengan Ibu Rika Fatimah, PL, ST, MSc, PhD, yang merupakan penggagas Global Gotong Royong atau G2R Tetrapreneur. G2RT Muhammadiyah lahir atas dasar kesamaan nilai gotong royong, pemberdayaan umat, dan dakwah kultural. G2RT dilihat sebagai solusi pemberdayaan ekonomi umat yang aplikatif dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Juang Kurniawan, selaku Koordinator Industri Mikro dan Kecil di LP UMKM PWM DIY. LP UMKM DIY sendiri adalah lembaga pengembang UMKM yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana awal mulanya bagi kami mengadopsi dari sistem Global Gotong Royong Tetrapreneur yang diinisiasi oleh Ibu Rika Fatimah adalah kami melihat potensi adanya sistem ekonomi yang ada di Global Gotong Royong Tetrapreneur mampu mewujudkan cita-cita dari LP UMKM di PWM DIY sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwasanya memang kami memiliki tugas untuk meningkatkan, menguatkan, ataupun mengembangkan UMKM di Muhammadiyah, baik dari level ranting, kemudian cabang, daerah, wilayah, sampai ke pusat. Yang namanya ekonomi umat, ekonomi berjamaah, itu sangat erat dengan yang namanya ekonomi bergotong royong. Artinya di situ ada kebersamaan, ada nilai-nilai yang lebih dari sekedar uang yang bisa diterjemahkan dalam keseharian beraktivitas dalam ekonomi, berbisnis dan berwirausaha, yaitu bagaimana kepercayaan kepada konsep rezeki, segala sesuatunya sudah ada yang mengatur. Kemudian kalau kita kaitkan dengan konsep ekonomi Pancasila, bahwa berekonomi itu juga bukan hanya tentang uang dan sebagainya, tetapi diawali dengan sila pertama hingga sila kelima. Bagaimana ekonomi berketuhanan di sila pertama, kemudian selanjutnya di sila kedua ada ekonomi berkemanusiaan dan beradab. Jadi kalau ekonomi itu bukan hanya tentang menaikkan omset, tetapi bagaimana memanusiakan manusia. Kemudian kalau sudah dengan Tuhannya sudah, hablum minallah, hablum minannasnya juga sudah, maka akan lebih mudah kita untuk bersatu. Karena tujuannya bukan cuma hanya untuk diri, bukan hanya untuk masyarakat, tetapi ada tanggung jawab langsung ke Sang Pencipta. Nah kalau sudah bersatu, maka akan muncul ekonomi yang berkerakyatan dalam kebijaksanaan. Jadi rakyat yang cerdas, rakyat dengan intelektual dan akalnya itu dioptimalkan. Dan ini merupakan visi misi pencerah, sang pencerah ya dari
pendiri Muhammadiyah, yaitu Kah Dahlan itu sendiri. Sehingga ketika sila 1 sampai sila 4 ini sudah masuk dalam ranah ekonomi, maka sila kelima berkeadilan, ekonomi yang berkeadilan itu juga akan tercipta. Maka ketika G2RT-MU ya, jadi namanya G2RT-MU, kita menyebutnya G2RT-MU di bawah kepemimpinan LP UMKM di pengurus wilayah Muhammadiyah Jogja, maka dia juga ada kekhasan bahwa G2RT Muhammadiyah itu ya global gotong royong tetrapreneur yang selaras dengan visi misi, dengan program-program dari Muhammadiyah itu sendiri, dan itu tidak diperoleh di model-model lainnya. G2RT Muhammadiyah merupakan pionir di Indonesia. Dengan kepercayaan penuh dari para pengurus Muhammadiyah, G2RT dipercaya merupakan suatu model pengembangan kelembagaan yang paling sesuai dengan visi misi Muhammadiyah. Muhammadiyah khususnya di LP UMKM itu memang sangat aktif dinamis. Jadi kegiatan-kegiatan ekonominya itu juga memang sudah bergerak begitu. Sehingga di G2RT ini diharapkan bisa menjadi framework bagaimana ketika kegiatan dinamis ini kemudian dibungkus dalam satu kesatuan gotong royong yang arahnya nanti insya Allah menuju global. Tantangan terbesar adalah bagaimana memberikan pemahaman, memberikan informasi yang secara baik dan benar kepada seluruh warga Muhammadiyah yang dimana sekali lagi tidak semua warga Muhammadiyah tahu tentang hal ini, karena memang global gotong royong tetrapreneur Muhammadiyah ini adalah hal yang baru yang ada di PWMDI. Untuk itu, G2RT Muhammadiyah juga berusaha untuk memastikan kesiapan sumber daya manusianya. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi justru bagaimana memaksimalkan potensi manusia sendiri, sehingga menjadi manusia berkualitas. Nah, tantangannya adalah bagaimana mindset, cara dan pola berpikir masyarakat luas ini ketika menghadapi masalah-masalah tentang kemajuan teknologi, kemudian tentang berekonomi, itu tidak dibatasi dengan hal-hal klasik yang misalnya kalau mau maju harus ke digital begitu ya, kalau harus maju harus ekspor dan seterusnya. Padahal ketika kita bicara di level UMKM, hal tersebut masih memerlukan perjalanan yang panjang. Nah, sambil berjalannya itu diperlukan satu inovasi bahwa dengan apa adanya sekarang pun sebetulnya sudah bisa juga untuk maju. Dan ketika contoh ya, sebelum kita masuk ke digital, maka seharusnya praktik-praktik bisnis secara manual, secara live ya, secara nyata dan hidup, interaksi dengan umat, interaksi dengan sesama itu bisa menjadi suatu yang disiplin dan teratur sebelum kita masuk ke digital. Sehingga jangan sampai digital yang ngatur manusia, karena sebetulnya digital itu hanya merupakan salah satu alat percepatan saja. Percepatan artinya tanpa digital pun, dengan melihat kultur di Indonesia yang suka bersosialisasi, bersilaturahim, sebetulnya Indonesia juga fine-fine saja. Hanya kepercayaan itu yang seolah-olah kalau mau cepet, mau apa, jadi mentalnya itu instan begitu. Nah, ini yang ingin mengembalikan fondasi berwirausaha itu mengedepankan unsur-unsur kemuliaan dari manusia itu tadi. Jangkauan Muhammadiyah tidak hanya di Indonesia, tetapi sudah meluas di level dunia. Muhammadiyah membuka universitas di berbagai negara, kepemilikan masjid di beberapa negara, bahkan ada komunitas diaspora yang digawangi oleh pengurus Muhammadiyah. G2RT dengan mendasarkan prinsip pada Tetra 2 ingin memperkuat jaringan yang sudah ada dengan cara menjadikan jaringan universitas, diaspora, dan komunitas Muhammadiyah bergerak mengalir dari hulu ke hilir. Jadi hulu hilir itu hulunya ada di Indonesia, hilirnya dengan tersebarnya inovasi Muhammadiyah mendunia tadi tentunya dan harusnya gitu ya secara teoretikal itu menjadi lebih cepat begitu. Karena di dalam Muhammadiyah sudah ada kesatuan pemikiran, kemudian kekompakan bergerak begitu, karena sudah ada visi misi program yang itu sangat-sangat rapi. Nah, harapannya ini tinggal jaringan-jaringan ini yang kemudian dirangkai dalam framework yang namanya G2RT Muhammadiyah. Sesuai dengan global gotong royong tetrapreneur, khususnya Tetra 4, G2RT telah diakui oleh pemerintah. G2RT juga dijadikan sebagai salah satu seri standarisasi nasional Indonesia. G2RT bukan hanya sekedar model keilmuan di universitas, tetapi sudah diakui menjadi praktik usaha masyarakat luas. Nah, di G2RT Muhammadiyah ini merupakan G2RT Ormas pionir pertama. Jadi G2RT yang
modelnya dirujuk oleh organisasi massa, dan organisasi itu juga organisasi yang besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Pastinya dengan adanya G2RT Muhammadiyah ini akan menjadi teladan dan menjadi rujukan nasional bahkan global, bahwa ketika kita berwirausaha, berbisnis dan sebagainya sangat dekat ya, bukan hanya di agama Islam saja, tetapi menjadi nilai-nilai universal yang kalau di Indonesia itu juga tadi kita kaitkan dengan ekonomi Pancasila, mulai sila 1 hingga sila kelima, yang ini harusnya memiliki nilai universal global yang bisa dirangkul oleh semua bangsa. Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi terbesar Islam yang ada di dunia dan juga memiliki kekayaan terbesar di Indonesia maupun di dunia juga. Bahwasanya sekali lagi Muhammadiyah diakui adalah organisasi yang sangat solid, baik dari level ranting, kembali daerah, wilayah, dan sampai pimpinan pusat ya di seluruh Indonesia, dan sampai bahkan memiliki cabang-cabang di luar negeri sebagai cabang istimewa dan segala macamnya. Muhammadiyah menjadi salah satu penggerak untuk ekonomi umat melalui Global Gotong Royong Tetrapreneur ini sendiri. Harapannya pastinya ini merupakan inovasi anak bangsa ya. Kecenderungan masyarakat luas kita ini kalau yang buat itu anak bangsa masih belum percaya begitu. Sehingga tadi juga mungkin sudah disampaikan bahwa G2RT ini dulu diawali dengan tetrapreneur-nya. Jadi tetrapreneur ini sudah diimplementasikan sebagai project pilot ya untuk pemberdayaan ekonomi di Malaysia di 1 tahun, kemudian berhasil dan setelah itu menjadi acuan model pemberdayaan yang cukup secara nasional bergeraknya begitu. Nah, harapannya bagaimana dengan keaslian model yang dibuat oleh anak bangsa, artinya kita bisa mengukur baju sendiri kalau secara pepatah ya, kita pakai apa yang memang itu sudah menjadi kekuatan kita sendiri dan kita change the game ya. Kita tukar permainannya, rules-nya dengan kita yang menguasai peraturannya begitu. Jadi selama ini ketika kita bicara bisnis, ekonomi, selalu berkiblatnya itu ke negara-negara maju di barat dan di Eropa yang kultur dan kekuatan mereka itu memang di teknologi. Dan itu kita harus akui bersama. Karena dari level edukasinya juga masyarakatnya lebih terdidik secara formal di sana, secara lebih merata. Namun bukan berarti they win everything. Karena di Indonesia itu juga tidak kalah dengan kultur, dengan kelebihan sumber daya alamnya yang itu dibuat langsung oleh sang pencipta, jadi bukan dibuat oleh manusia. Nah, ini harus kita ambil menjadi sesuatu kekuatan ekonomi baru dengan cara berbisnis yang baru, dengan model yang itu memang milik Indonesia, yang menginspirasi dunia sehingga kiblatnya akan berubah arah ke Indonesia. Dan ini pastinya akan memberikan manfaat langsung untuk masyarakat luas, sehingga harapannya nanti beramai-ramai ya, sama-sama kita menjadikan standarisasi G2RT ini menjadi standarisasi seperti sertifikasi halal. Jadi ada jaminan tentang kehalalan suatu produk. Nah, di sini ada jaminan tentang bagaimana berbisnis gotong royong itu juga saling dijaga, bukan oleh ownernya, bukan pemilik produknya, tetapi oleh pihak ketiga yang itu menjamin bahwa UMKM yang bergotong royong, masyarakat yang bergotong royong dalam ekonomi pastinya akan lebih maju. Setiap daerah di Provinsi DIY ini memiliki sistem Global Gotong Royong Tetrapreneur Muhammadiyah. Harapan kami ke depannya adalah di setiap pimpinan daerah Muhammadiyah minimal memiliki satu sekretariat ataupun satu unit Global Gotong Royong Tetrapreneur Muhammadiyah di daerah masing-masing. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat, kita yakin bahwa program G2RT ini akan membimbing UMKM untuk tumbuh, mandiri, dan berdaya saing, serta memberikan dampak yang luas bagi perekonomian Indonesia. Mari bersama-sama mendukung gerakan ini untuk masa depan yang lebih baik. Bersama G2RT, kita bangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salam G2RT.